Perkenalkan, nama saya Reynald Eduardo Rumengan dengan NIM 2011025 dari kelas IFB 2K. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Basis Data. Tugasnya adalah membuat video dengan mereview materi yang pernah didapat, dan untuk poin-poin materinya, yang pertama studi kasusnya yaitu perkuliahan, ya. Dibuat desain IRD-nya, baru buat relasi tabel, dan yang ketiga implementasi dalam bentuk query. Yang pertama, desain IRD. Nah, desain IRD. Karena tugas ini adalah mereview materi, ya, jadi saya hanya mengambil dua tabel atau dua entitas. Yang pertama mahasiswa, dan yang kedua ada dosen. Hubungannya ada dua, mahasiswa dan dosen sebagai wali atau pembimbing akademik, dan hubungan antara mahasiswa dan dosen sebagai pembimbing skripsi. Jadi yang pertama, mahasiswa dan dosen sebagai pembimbing wali akademik, derajat kardinalitasnya adalah satu mahasiswa hanya memiliki satu dosen wali, tetapi satu dosen wali memiliki satu atau lebih mahasiswa yang dibimbing. Jadi derajat kardinalitasnya one to many. Mahasiswa hanya memiliki satu dosen wali, sedangkan dosen memiliki lebih dari satu atau banyak mahasiswa yang dibimbing. Nah, habis itu hubungan mahasiswa dan dosen sebagai pembimbing skripsi. Di Universitas Mulia, satu mahasiswa itu memiliki lebih dari satu dosen pembimbing skripsi. Jadi ada 2 sampai 3 dosen pembimbing skripsi. Jadi mahasiswa memiliki satu atau lebih dosen pembimbing skripsi, dan dosen memiliki satu atau lebih mahasiswa yang dibimbing. Jadi di sini hubungannya jadi many to many. Ya, jika derajat kardinalitasnya many to many, ini simbolnya, tandanya. Jika derajat kardinalitasnya many to many, maka akan membentuk satu entitas baru. Jadi relasi skripsi ini kita jadikan sebagai entitas atau jadikan sebagai tabel. Jadi derajatnya sudah sama seperti mahasiswa dan dosen, karena hubungan derajat kardinalitasnya many to many. Nah, setelah kita tentukan derajat kardinalitasnya, langkah berikutnya yaitu membuat atribut. Atribut ini berguna sebagai informasi, ya, sebagai informasi dari entitas tersebut. Di sini mahasiswa ada NIM dan juga nama. Sedangkan dosen ada NIDN dan juga nama. Sebenarnya bisa ditaruh juga jenis kelamin, nomor telepon, alamat, tapi di sini saya singkat aja, saya pendek jadi NIM dan nama. Nah, setelah kita tentukan atributnya, kita cari primary key. Jadi primary key di sini berguna untuk menghubungkan tabel, jadi sebatu penghubung tabel, dan syarat untuk menjadi primary key harus unik dan tidak ada duanya. Jadi kenapa di sini saya pilih NIM? Karena satu mahasiswa itu cuma memiliki satu NIM, dan satu NIM itu hanya dimiliki satu mahasiswa. Contohnya saya. Ini NIM saya 2011025. Di Universitas Mulia yang memiliki NIM ini hanya saya. Tidak ada mahasiswa lain yang memiliki NIM sama seperti ini, 2011025. Karena itu NIM ini kita jadikan sebagai primary key karena dia tidak sama, tidak ada duanya. Baru dosen ini kita jadikan primary key adalah NIDN. Kenapa NIDN? Karena sama
satu NIDN cuma dimiliki satu dosen dan satu dosen cuma memiliki satu NIDN. Setelah baru di dalam desain IRD kita gambar garis bawah seperti ini, menandakan bahwa dia adalah primary key-nya. Garis bawah, underline. Nah, setelah itu kita masukkan masing-masing primary key ke dalam tabel hubungan. Di bagian skripsi kita masukkan name, yaitu primary key dari tabel mahasiswa, dan juga masukkan NIDN, yaitu primary key dari tabel dosen. Begitu juga relationship-nya dengan wali, name dan NIDN. Nah, setelah mendesain IRD ini, kita lanjut ke relasi tabel. Nah, relasi pertama yaitu mahasiswa secara langsung dengan dosen, yaitu wali ya. Di sini atributnya atau fieldnya dari mahasiswa ada name sebagai PK primary key, nama, dan juga NIDN yang merupakan primary key dari dosen. Nah, kenapa atribut dari dosen dimasukkan ke dalam atribut mahasiswa atau dijadikan field di tabel mahasiswa? Karena hubungan derajat kardinalitasnya one to many, di mana dosen yang memiliki derajat tertinggi many. Nah, di dalam derajat kardinalitas jika ada one to many, maka tabel yang one, ini tabel mahasiswa kan sebagai tabel one, harus dimasukkan primary key dari tabel yang derajat kardinalitasnya many. Nah, karena ini primary key dari dosen, dipindah ke dalam tabel mahasiswa jadi foreign key. Ya. Setelah hubungan mahasiswa dan dosen sebagai wali, baru kita lanjut ke hubungan sebagai skripsi, di mana skripsi ini sudah bukan hubungan lagi, tapi sudah jadi entitas atau jadi tabel. Jadi kita bikin tabel lagi. Di sini name ya, tadi name karena hubungannya sama mahasiswa, dan NIDN karena hubungannya sama dosen. Dan di sini saya tambahin atribut baru, yaitu tahun ajaran. Jadi maksudnya dia dibimbing sama dosen skripsinya pada tahun ajaran berapa, 2020 atau 2021 atau 2022. Baru di semester berapa, semester 7 kah, 8 kah, 10 kah. Dan semester 10 itu ganjil atau genap ya. Di semester ganjil atau di semester genap ya. Nah, di tabel skripsi ini tidak ada primary key. Kenapa? Karena tabel skripsi ini tidak berhubungan langsung dengan tabel lain ya, tabel lain yang tidak berhubungan atau tidak berhubungan. Jadi kita tidak perlu set primary key dari tabel skripsi. Tapi jika misalkan ada satu tabel lagi, misalkan tabel nilai atau tabel apa, maka kita harus menentukan primary key. Nah, caranya yaitu kita membutuhkan yang namanya alternative key. Nah, jadi alternative key ini adalah key yang diada-adakan, nanti dijadikan sebagai atribut utama dari tabel tersebut. Tapi karena tabel skripsi ini tidak berhubungan langsung dengan tabel lain, jadi tidak perlu dibikin alternative key. Nah, dan jika di dalam satu tabel terdapat dua foreign key seperti ini, maka itu disebut sebagai composite key. Nah, jika di satu tabel memiliki dua foreign key, maka disebut composite key. Lanjut. Yang ketiga adalah implementasi relasi dalam bentuk tabel. Nah, jadi kita bikin query-nya. Di sini saya masuk dulu MySQL. Oke, perintah MySQL min o root. Baru soalnya create database. Karena ini tugas UAS, maka saya kasih nama databasenya
database UAS. Query OK, baru kita cek show database. UAS sudah ada. Baru setelah bikin database, kita pakai jadi use nama databasenya. Jadi perintahnya atau query-nya use diikuti nama database, baru enter database change. Nah ini jadi kita sudah di dalam database-nya. Baru poin kedua, create table. Nah di sini ada 3 tabel mahasiswa, tabel skripsi, dan tabel dosen. Pertama kita bikin tabel dosen. Jadi create tabel, diikuti nama tabel dosen, baru buka kurung. Ini saya enter supaya dia memanjang ke bawah, dia tidak ke kanan. Baru diikuti filenya. Ini filenya yang pertama NIDN. Baru tipe datanya char, karena di sini saya mau pakai char dan lengthnya cuma 10. Jadi karena di sini lengthnya saya mau pakai cuma 10, jadi pakai tipe data char. Baru dibikin not null. Baru koma. Kalau masih ada field yang mau ditambahkan, kita pakai koma. Kalau sudah selesai, kita pakai titik koma. Kita pakai koma. Baru ada nama. Karena nama bisa saja jadi panjang. Di sini saya pakai tipe data varchar. Baru lengthnya misalkan 50. Baru diisi juga not null. Not null ini maksudnya tidak boleh kosong. Jadi wajib ada isi. Not null. Nah, karena di sini 2 saja, jadi kita langsung tutup enter, baru tutup kurung, titik koma, query OK. Nah, kita cek show table. Nah, table in UAS sudah ada dosen. Baru kita lanjut ke skripsi dan mahasiswa. Nah, di sini sudah saya bikin tabel mahasiswa dan tabel skripsi mengikuti yang ada di sini. Tabel mahasiswa name char, tipe datanya char, baru lengthnya 7. Karena NIM kita yang ada di Universitas Mulia ada 7, karakternya 7, dan not null, jadi wajib diisi. Baru nama, tipe data varchar, lengthnya 50, wajib diisi, dan NIDN sebagai foreign key dan sebagai primary key dari tabel dosen. Jadi dimasukkan di sini NIDN, kita ngikut yang di atas, kita ikut yang di tabel dosen. NIDN char, lengthnya 10 dan wajib diisi. Query OK, baru create tabel skripsi. Name sebagai foreign key, NIDN sebagai foreign key, ya, diambil dari tabel mahasiswa dan tabel dosen. Baru tahun ajaran. Di tahun ajaran di sini maksudnya 2018 / misalkan 2020/2021. Jadi ada 9 charnya, lengthnya, dan tidak wajib diisi, jadi tidak apa-apa biar kosong. Baru semester, karena di sini semesternya sampai berapa ya, 15 atau 16 gitu, jadi 2 charnya, lengthnya 2, dan tidak wajib diisi, dan ganjil genap. Jadi misalkan di tahun berapa, di sini saya pakai 6 karakter, jadi kalau misalkan ganjil ada 5 atau genap 5, jadi saya bikin 6 aja. Baru tidak wajib diisi, dan query OK. Nah ya, kita show table. Nah di sini sudah ada 3 tabel, dosen, mahasiswa, dan skripsi. Dosen, mahasiswa, skripsi. Baru poin ketiga dan keempat,
create constraint dan create primary-nya. Tapi sebelumnya kita bikin primary key dulu. Jadi kita setting NIDN dan name ini sebagai primary key. Biar nantinya biar bisa berhubungan. Jadi dari dosen dan mahasiswa bisa terhubung. Jadi sebelum bikin constraint kita bikin primary key-nya dulu. Caranya atau query-nya adalah alter table. Yang pertama dosen dulu, alter table dosen, baru add primary key, baru nama fieldnya. Karena di sini nama field yang mau dijadikan primary key yaitu NIDN, jadi kita isi primary key NIDN. Query OK. Baru lanjut ke mahasiswa, alter table mahasiswa, add primary key. Di tabel mahasiswa yang mau dijadikan primary key yaitu NIM. Ya, jadi add primary key baru diikuti dengan field yang mau dijadikan primary key, baru enter. Query OK. Nah, kita coba lagi, desk dosen. Nah, di sini sudah set atau primary key. Sebelumnya masih kosong, belum ada. Nah, setelah primary key kita setting, baru lanjut ke bisa dibikin constraint. Nah, cara bikin constraint-nya sama ya, pakai alter table mahasiswa add constraint baru nama constraint-nya. Di sini pakai fk NIDN underscore mahasiswa. Ini nama constraint-nya, jadi diisi terserah, tidak apa-apa. Jadi di sini saya pakai nama constraint-nya fk NIDN underscore mahasiswa. Baru foreign key-nya di tabel NIDN ya, tabel di field NIDN. Jadi field NIDN ini akan dijadikan sebagai foreign key seperti yang dibikin di sini tadi ya, foreign key NIDN. Jadi field NIDN dijadikan foreign key, baru reference-nya atau diterhubung ke reference-nya ke tabel dosen, dimana fieldnya NIDN. Ini query OK. Kita coba ya di tabel dosen, tabel mahasiswa, show its desk mahasiswa. Nah, ini NIM-nya sudah primary key dan NIDN-nya sudah tulisan mul. Sini mul artinya foreign key-nya. Jadi sudah terhubung. Tinggal satu lagi yaitu tabel skripsi. Jadi alter table, karena di skripsi ini tidak ada primary key-nya, kita tidak usah setting primary key, langsung setting foreign key-nya. Jadi alter table dari tabel skripsi add sudah ada ini ya, ada pengingat, jadi yang pernah kita tulis akan diingat oleh si sumnya. Jadi add constraint kita kasih nama foreign key-nya misalkan nim underscore mhs, ini namanya aja, baru enter, baru foreign key-nya adalah nim di tabel reference-nya di tabel mahasiswa dengan field name ya. Baru lanjut, karena
karena ini baru terhubung ke mahasiswa NIM. Karena dia 2, ada NIDN juga, jadi kita setting lagi satu kali lagi. Alter table, nama tabel, add constraint fk underscore NIDN, baru nama dosen aja ya, ini cuma nama ya. Baru foreign key-nya NIDN, baru reference-nya ke dosen NIDN, ke dosen fill NIDN, kita enter. Oke, jadi coba desk skripsi ya, NIM sama NIDN nya sudah disetting sebagai foreign key. Kita lihat ke bagian designer. Nah, di sini sudah berhubungan sama seperti yang ada di sini, relasi tabelnya. Mahasiswa dan dosen berhubungan langsung ini, dan skripsi berhubungan dengan dosen dan mahasiswa. Ya. Lanjut ke melakukan perintah query. Yang pertama ada insert data. Nah, di sini ada ketentuan ya. Jadi data yang harus diisi atau data yang pertama kali diisi adalah data dari tabel parent, yaitu tabel dosen. Ya, jadi harus ada data dari tabel dosen dulu, baru bisa mengisi data yang ada di tabel mahasiswa dan juga tabel skripsi. Karena tabel dosen merupakan tabel parent, tabel tertinggi. Baru query-nya adalah insert into, diikuti nama tabel, insert into dosen, karena di sini kita masukkan nama dosen, insert into dosen, baru enter. Nah, di sini kita bisa langsung isi value-nya. Bisa dibikin seperti ini. Misalkan diisi nama, diisi field-nya NIDN, nama, tutup kurung. Nah, bisa seperti ini baru. Tapi karena ini tidak ada auto increment, jadi tidak ada data yang terisi sendiri, jadi tidak apa-apa, kita tidak usah pakai nama fieldnya, langsung isi value-nya. Jadi kita langsung ke value, baru diisi. Misalkan NIDN dan nama. NIDN-nya adalah misalkan saja 1111 5 kali, baru tutup kutip, ditutup koma, baru diisi nama Pak Jumadi, baru dikutip, baru ditutup. Nah, sama seperti tadi, kalau masih mau ditambahkan value lagi maka pakai koma, kalau sudah selesai kita pakai titik koma. Yang tadi salah ya, enggak pakai tanda kutip di sini. Value ya, lupa kutip di sini ya. Query oke. Coba kita lihat select bintang. Kalau mau lihat value atau mau lihat isiannya ini, kita pakai perintah select. Jadi sudah sekalian sama perintah select bintang from dosen. Ini DN, ini yang kita isi 111, namanya Pak Jumadi, 222 Ibu Rosita, 333 Pak Subur. Baru begitu juga di tabel mahasiswa. Jadi di sini kita lihat dulu desk dari mahasiswa biar gampang.
Jadi ada NIM, nama, dan NIDN. Jadi kita langsung tulis insert into mahasiswa, enter, baru langsung masukin value-nya, nggak perlu tulis nama fieldnya. Misalkan NIM-nya saya 2011025, maaf, 2011025, baru nama Reynald, koma kutip nama Reynald, kutip koma kutip, baru NIDN. Di sini karena kita sudah isi 3 NIDN, jadi saya mau bikin masing-masing dosen memiliki satu mahasiswa yang dibimbing. Jadi di sini masukkan NIDN. Misalkan saya Pak Jumadi. Jadi di sini saya isi NIDN 11111 5 kali. Kutip tutup kurung. Iya betul, baru koma, lanjut. Ini masih Pak Zum, dan misalkan namanya Rahmat, baru ininya 2011035, 34 aja biar enggak bingung nanti. Baru lanjut, maaf, enter 2 kali, baru Rahmat, habis itu Farhan 2011036 Farhan, baru dosen pembimbingnya yaitu 2 Ibu Rosita, baru lanjut 2011040, misalkan 40 namanya Tama, baru dibimbing sama Bu Rosita, baru yang terakhir 2011403 namanya Rega, baru dibimbing oleh Pak Subur 3333 gitu ya. Jadi Pak Subur 1, karena disitu kan minimal 1 maksimal banyak. Tadi yang ini lupa ditulis kata value, baru kita cek pakai perintah select lagi, select bintang from mahasiswa, tabel mahasiswa. Nah ini Reynald, NIDN 111, NIM-nya 2011 ya. Nah baru setelah ini, setelah select ada update. Nah kalau di update ini dia akan mengupdate data, atau maksudnya mengganti value yang ada di dalam field-fieldnya ini. Contohnya, jadi query-nya adalah update langsung diikuti sama nama table, update mahasiswa. Jadi saya pakai contoh mahasiswa aja, mahasiswa, baru pakai kata set diikuti nama fieldnya. Misalkan set ini NIM-nya, misalkan NIM-nya Rega ini kita mau bikin bukan 43 tapi 53 atau 55. Jadi set diikuti nama fieldnya, set NIM sama dengan baru 2011051 misalkan. Ini kalau misalkan cuma satu field aja yang mau diganti, kita cuma pakai begini, baru langsung titik koma. Tapi kalau mau ubah semua, misalkan NIM-nya ini baru ini Rega ternyata pakai H, misalkan Rega gitu, jadi kita koma, nggak perlu pakai set lagi, langsung tulis
nama sama dengan Rega. Baru kita sudah tidak ada field lagi, jadi kita enter. Baru where, jadi di mana NIM-nya sama dengan 2011043 ya, tutup titik koma. Jadi maksudnya dia akan mengganti NIM 2011025 ini, akan diganti NIM-nya diganti jadi 051 dan namanya jadi Rega. Baru kita enter. Query oke. Jadi select lagi, select bintang from mahasiswa ya, ini 2011043 jadi 2011051 Rega jadi Rega ya. Baru select data. Sebelum ke perintah query select, di sini kan saya bikinnya nama fieldnya yang dari dosen ada nama, dan di mahasiswa ada nama juga. Nanti di saat kita inner join atau kita bikin mau cari data yang ada di tabel dosen dan juga tabel mahasiswa dan menggunakan kata nama, nanti akan ambigu. Jadi datanya akan ambigu membaca. Dia bingung mau baca yang dari dosen atau yang dari nama. Jadi di sini kita ganti dulu. Kita ubah nama fieldnya. Jadi kita show dulu, show desk yang mau, misalkan kita ganti nama mahasiswa, desk mahasiswa. Nah, kita mau ganti namanya. Jadi kita tulis alter table mahasiswa, enter. Baru change diikuti nama field yang lama, change nama, baru diganti yang baru, nama MHS, nama mahasiswa ya. Jadi dari nama langsung ke nama MHS. Baru tipe datanya varchar, ini varchar 50. Baru ini not null, jadi kita harus tulis. Kalau misalkan di sini null tidak perlu tulis, tapi kalau di sini not null kita tulis not null. Oke, buat kita tes lagi desk mahasiswa. Nah, jadi nama sudah berubah jadi nama MHS. Jadi di sini datanya nak bakal ambigu lagi mau baca. Kalau dosennya nak nama, kalau mahasiswa nama MHS. Jadi sudah ada pembandingan. Baru masuk ke select. Di select itu ada berbagai perintah ya. Contoh tadi yang select bintang from, jadi itu akan menampilkan semua. Select bintang from mahasiswa ya. Baru lebih spesifik lagi, misalkan select bintang from mahasiswa where, dimana NIM-nya adalah 20, NIM sama dengan 2011 025. Atau mau lebih spesifik lagi, jadi misalkan mau menampilkan NIDN ini, yang kan ini ada dua dosen yang ber-NIDN 111 membimbing 2, jadi kita select bintang from mahasiswa where NIDN sama dengan
11111. Nah, jadi yang akan ditampilkan dosen mahasiswa yang ber-NIDN 1111, yaitu Reynald dan Rahmat. Betul ya. Baru ada juga select bintang from mahasiswa. Select bintang from mahasiswa where nama fieldnya where, misalkan kita mau cari NIM yang berangka misalkan 21.20.11.03. Misalkan di sini ada 31, 32, 33, 34, 35. Nah, yang akan ditampilkan yaitu yang ber-NIM 30-an aja. Jadi di sini select bintang from mahasiswa where NIM like. Di sini kita pakai kata like. Ini baru ditutup ya. Jadi yang muncul yang di sini, jadi maksudnya select semua dari tabel dosen dimana NIM-nya seperti, jadi kayak 201103. Jadi NIM yang seperti 201103 akan ditampilkan semua. Jadi 2011.034, 36, kalau misalkan ada 31, 32 lah gitu. Baru selanjutnya ada delete. Jadi kita tampilkan dulu datanya, select bintang from mahasiswa. Misalkan ini kan delete, kita mau hapus yang Tama ini, mau dihapus. Misalkan dia sudah keluar atau apa, baru di database-nya kita mau hapus, jadi kita tinggal pakai perintah delete from, diikuti nama tabel, delete from mahasiswa where. Jadi jangan lupa pakai kata where. Jadi kalau misalkan kita delete from mahasiswa, jadi semua value-nya ini, semua isiannya ini akan terhapus. Jadi kalau kita mau spesifik cuma satu, jadi kita harus pakai kata where. Delete from mahasiswa where NIM 2011.040. Query oke. Select bintang from mahasiswa ya. Habis Farhan, Tamanya sudah hilang, langsung ke Rega. Sebelum kita masuk ke order by dan juga sum, di sini saya mau tambahkan satu field lagi, yaitu field nilai, supaya nanti order by ini kita mau bikin nilai terbesar dan terkecil, dan juga sum. Nilai itu mau disumkan, mau dijumlahkan. Jadi karena di sini tidak ada nilai yang bisa dijumlahkan, jadi saya bikin tambahkan satu field lagi. Ini di sini cara tambahkan fieldnya, alter table, baru diisi nama table, alter table kita taruh di mahasiswa aja, mahasiswa, alter table mahasiswa, add nama fieldnya misalkan nilai, baru tipe datanya desimal, lengthnya misalkan 10,2, baru not null. Ini enggak wajib diisi, jadi kita pakai null aja. Baru jika kita tambah ini, dia nanti nambahnya setelah NIDN. Jadi misalkan field nilai ini akan tampil di akhir NIDN, tapi saya maunya tampil di setelah mahasiswa, nama mahasiswa. Jadi kita di sini bikin after
after baru diikuti nama fieldnya, after nama MHS. Nah kita lihat, saya coba desk mahasiswa. Nah jadi nilainya muncul setelah nama mahasiswa. Jadi kalau kita nak pakai after, nak pakai perintah after, dia otomatis muncul di paling bawah ya. Tapi karena di sini kita pakai perintah after, jadi dia muncul di ketiga. Nah baru untuk nilainya kita pakai kembali lagi ke perintah ini, update. Jadi misalkan update mahasiswa set nilai sama dengan misalkan 98,54 where name-nya misalkan ini Reynald, where name sama dengan 201125 set nilai very okay, select bintang from mahasiswa. Nah Reynolds sudah ada, jadi tinggal ini Rahmat, Farhan, dan Reka. Ya, jadi semua sudah ada nilai ya. Nah baru ini, mohon maaf ya sudah hujan jadi agak berisik. Baru kita pakai masuk ke order by. Nah di sini order by kita masih pakai seperti ini ya, select bintang from mahasiswa, order by nilai, baru desk, baru gitu. Nah jadi dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Satu contoh lagi untuk order by, yaitu select bintang from mahasiswa, order by nilai, baru ascending ASC. Nah jadi dia akan menampilkan dari terkecil ke terbesar ya. Jadi itu saja untuk order by. Kita lanjut ke perintah count. Jadi perintah count di sini cukup simple. Dia hanya bisa menampilkan berapa row yang ada di dalam satu tabel atau satu field. Jadi contohnya select count, baru misalkan contoh semua dulu, count from mahasiswa ya. Di mahasiswa ada 4 row. Jadi di tabel mahasiswa ada 4 row. Atau misalkan kita cuma mau menampilkan berapa jumlah mahasiswa, jadi select count, diikuti nama tabel, nama field, nama MHS, from mahasiswa. Nah jadi dia cuma menampilkan field, jumlah nilai yang ada di dalam nama MHS, field nama MHS. Lanjut ada sum. Sum di sini dia menghitung nilainya, jadi dijumlahkan. Kalau count kan dia cuma menghitung berapa row di dalam satu field, tapi ini sum bisa hitung nilai, jadi dijumlahkan. Di contoh select sum, diikuti dengan field nilai, baru from mahasiswa. Nah jadi jumlah dari ini adalah
368,65. Atau misalkan kita cuma mau menampilkan nilai ini dari mahasiswa ini ditambah dengan mahasiswa ini. Jadi select sum nilai from mahasiswa where name in 2011-025 2011-034. Nah, jadi jumlah dari mahasiswa, nilai mahasiswa ini dan mahasiswa ini adalah 188. Lanjut, yang terakhir ada inner join. Ini inner join maksudnya dia akan menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Jadi contohnya select bintang from mahasiswa inner join dosen on dosen .nidn itu sama dengan mahasiswa .nidn. Jadi di sini maksudnya tampilkan semua field yang ada di mahasiswa, tabel mahasiswa dan tabel dosen. Jadi dari tabel mahasiswa inner join, jadi hubungkan ke tabel dosen, di mana tabel dosen NIDN itu sama dengan tabel mahasiswa NIDN. Jadi kan hubungan antara dosen dan mahasiswa itu di NIDN dengan dosen sebagai tabel parentnya dan mahasiswa sebagai tabel child. Jadi kita hubungkan dari mahasiswa ke dosen, di mana dosen NIDN sama dengan mahasiswa NIDN. Kita titik koma, enter. Nah, jadi dia menampilkan NIM yang dari mahasiswa, nama dari mahasiswa, nilai, NIDN, baru NIDN dari dosen dan nama dari dosen. Sampai di sini saja video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan terima kasih.